Dan bahkan yang serunya lagi itu ada ibu-ibu yang berangkat ngaji itu naik pick up tahu kan? Itu ya sedikit bahaya sih sebenarnya, itu ya bukan untuk mengangkut manusia sebenarnya. Tapi itu dibelani naik pick up itu untuk mendatangi kajian, Masya Allah sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi di channel kami Anton Prawito Official. Semoga para pemirsa selalu dirahmati oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan selalu dalam perlindungan Allah, bisa istiqomah di dalam menetapi agama Islam. Di video kali ini saya mau bercerita tentang serba-serbi daurah Tawangmangu. Saya berangkat ke Tawangmangu itu hari Jumat tanggal 2 September 2022. Saya berangkat pukul 6 pagi menuju ke Tulungagung terlebih dahulu karena saya mendatangi teman saya Mas Diki. Saya sampai di Tulungagung itu sekitar pukul 7:15. Kemudian kita sarapan, kemudian juga ngeteh. Ya, kita ngobrol-ngobrol. Kemudian ke 8:15 kita mulai berangkat menuju ke lewat jalur Ponorogo. Kemudian kita kita mampir sholat Jumat terlebih dahulu di daerah sekitar Sarangan kalau nggak salah. Kita mampir sholat Jumat terlebih dahulu, kemudian makan siang. Habis makan siang kita melanjutkan perjalanan untuk ke daerah Tawangmangu, Umbul Udal-Udalan kalau nggak salah tempatnya. Kita menggunakan Google Map ya, karena tidak tahu arah. Alhamdulillah kita sampai dengan selamat pukul 2 siang. Nah, di sana itu di sebelah masjid itu ada kolam renang yang Umbul Udal-Udalan itu. Airnya itu langsung dari air pegunungan kayaknya. Intinya ya airnya itu mengalir terus lah. Dan itu suhu di sana itu ya sangat dingin, airnya dingin sejuk gitu loh. Mungkin kalau yang di Jawa Timur seperti di Kota Batu kalau. Nah, kemudian kita renang ya, saya dan Mas Diki dan para peserta daurah juga banyak yang renang di sana. Kemudian habis itu kita sholat asar. Nah, setelah sholat asar itu sambutan. Nah, setelah sambutan terus ngaji, terus kemudian ya asrama yaitu Kitabut Tauhid, Syarah Kitabut Tauhid, ini kitabnya. Nah, di sana itu sangat sejuk sekali, seperti nggak ada polusi sama sekali ya memang karena di daerah perbukitan. Saya baru pertama kali ke Jawa Tengah, bahkan untuk intinya main ke barat. Saya kan dari Blitar, main ke barat itu ya baru pertama kali ini, apalagi naik motor. Untuk lingkungan di sana pun sangat nyaman. Jadi untuk kajian, jadi jauh dari kebisingan. Meskipun di sana itu banyak, katanya Ustadz Ikhwan itu ya kompleknya Jokam sih. Tapi ya kita fan-fan aja. Bahkan ada Bapak MUI, Pak Subiakto pun juga hadir ikut asrama daurah di sana. Banyak teman-teman hijrah, teman-teman muhajir, banyak yang ikut asrama di sana. Kemudian, nah untuk masalah konsumsi ya, ini sedikit kesan-kesan untuk kesan-pesan ya. Untuk masalah makan, untuk panitia ya enak-enak lah menurut saya, dengan budget nominal uang 100.000, terus juga dapat kitab, kemudian makan selama 3 hari, itu ya alhamdulillah
makanannya ya ayam, ya telur, enak lah pokoknya, protein. Terus kemudian juga banyak wedang jahe merah, terus kemudian coklat. Nah, yang istimewa itu ada coklat. Ini katanya coklatnya dari Blitar ini. Kalau nggak salah, saya juga kurang tahu. Kemudian juga banyak teh. Intinya untuk snack itu bagus lah. Nah, ini katanya itu sudah 2 kali ini asramanya. Ya mungkin setiap 2 bulan sekali. Ya semoga bisa istiqomah lah, nanti bisa mengkaji kitab-kitab terus. Dan untuk masalah penyampaian, alhamdulillah Syekh Aziz Ridwan Al-Syekh, beliau yang penyampai materi syarah kitab tauhid, dikupas habis untuk masalah sarah-sarah dari kitab ini. Ini kitab yang berisi banyak-banyak matan ya. Kemudian mungkin sedikit masukan bagi penyampai atau panitia. Kalau emang tolibnya itu memang sudah bisa bahasa Arab atau sudah mahir, sudah lama ngaji ya, sudah bisa banyak hafalan mufradatnya itu banyak, mungkin bisa cepat untuk menyerap materi ya atau penyampaian. Kan tetapi teman-teman muhajir itu kan banyak yang sudah terdoktrin atau terbiasa dengan mangkulan atau bahasanya itu tafsir perkata. Nah itu mungkin banyak yang kurang paham atau yang belum bisa terbiasa dengan gaya penyampaian ustadz-ustadz yang banyak yang seperti di sunnah seperti itu. Jadi kalau dimaknai satu perkata itu juga bagus, akan tetapi mungkin efeknya ya waktunya juga akan panjang ya. Jadi disesuaikan dengan waktunya mungkin. Nah, yang paling saya suka itu di sana itu tidak ada atau kubu atau ormas atau komunitas itu sedikit ya. Intinya ya kaum muslimin seperti itu saja. Jadi ya tidak berafiliasi di satu ormas atau tempat pengajian saja. Mereka ya membaur. Ya di sekitar itu juga ada Nahdliyin, terus juga ada LDII, kemudian juga ada Salafi. Tapi yang lebih banyak itu yang dominan itu ya kaum muslimin. Maksudnya tidak berafiliasi ke ormas. Jadi ya ngaji gitu aja. Bahkan saya terkejut, maksudnya beda ya kalau di Jawa Timur ya. Itu bisa membaur seperti itu. Kemudian kita pun di Ahad pagi itu juga ada kajian Ahad pagi bukan di tempat masjid yang kita buat asrama, di sebelahnya gitu, agak jauh, kita pergi naik motor. Di sana itu antusias untuk ikut kajian Ahad pagi itu banyak. Saya pun juga kaget. Mungkin kalau di sekitar rumah saya itu tidak seperti itu sih ramainya, bahkan pagi ya. Jadi banyak yang berantusias untuk ikut ngaji, untuk menambah keilmuan seperti itu. Kemudian bahkan yang serunya lagi itu ada ibu-ibu yang berangkat ngaji itu naik pick up, tahu kan? Itu ya sedikit bahaya sih sebenarnya, itu ya bukan untuk mengangkut manusia sebenarnya, tapi itu dibelani naik pick up itu untuk mendatangi kajian. Masya Allah sekalian ya. Mungkin di Jawa Timur itu saya belum pernah menjumpai seperti itu. Nah, kemudian yang lucunya lagi, ada kisah yang sangat seru, yaitu ada saudara kita yang mubalik Jokam itu jualan cilok di depan teman-teman JRK
yang asrama atau daurah di masjid tersebut dengan PD-nya loh. Nah itu ya kita tahu kalau itu Jokam dari mana ya, karena di gerobaknya itu ada tulisannya 354. Kemudian saya dan teman-teman pun juga ikut beli, hampir semuanya teman-teman yang ikut daurah itu ya beli cilotnya. Ya kemudian ada teman-teman lah yang nasihat sedikit-sedikit. Nah, ya kalau memang keluar dari Jokam itu ya hidupnya tidak deblek, karena ya rezeki itu udah Allah yang ngatur. Buktinya banyak teman-teman yang bawa mobil, bahkan ada Alphard juga sampai datang, masa deblek, kan ya lucu. Kemudian daurah itu selesainya itu sekitar hari Ahad tanggal 4 pukul 2 siang. Habis itu saya perjalanan pulang menuju Blitar, itu kurang lebih di Google Map itu 4,5 jam kita menuju ke Blitar, karena Mas Diki ada kegiatan ke Solo, ke rumahnya Pak Fauzi. Kemudian saya pulang sendiri. Alhamdulillah ya berhenti nih, lihat-lihat map, terus kemudian sampai rumah itu sekitar pukul 8 malam. Capek banget lah pokoknya. Tapi ya nggak apa-apa. Ya kita dulu di Jokam itu semangat asrama di Kediri, asrama di Blitar, di pondok lah intinya, pondok Putu Besita. Itu ya kita semangat, kita mengkaji mencari ilmu. Lantas setelah kita hijrah, jangan sampai kesemangatan kita itu luntur. Hijrah terus nggak ngaji-ngajian, hijrah jadi bules, terus hijrah jadi kurang semangat menuntut ilmu. Harusnya setelah kita hijrah itu kita semakin semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk ikut kegiatan daurah-daurah atau asrama, karena ya lautan ilmu sekarang itu terbuka sangat lebar, sangat luas sekali. Maka kalau kita tidak mencarinya atau mendatanginya, ya kita sama saja halnya hijrah, ya hijrah tempat saja gitu loh. Jadi kita harus menambah keilmuan, kemudian ya amalannya kita harus semakin bertambah gitu. Kalau orang yang benar-benar hijrah, ya semoga kita semuanya juga bisa istiqomah di dalam hijrah ini ya. Maksudnya juga amalan kita bertambah, keilmuan kita pun juga semakin bertambah. Nah, kita juga mendapatkan ijazatu riwayah atau dapat isnad lah. Kita dapat isnad dari Syekh Ajis Ridwan. Alhamdulillah dari syarah kitab tauhid ini. Mungkin cukup sekian di video kali ini tentang serba-serbi asrama atau daurah di Tawangmangu. Syukron ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما